Saya ucapkan selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik ya, puji nama Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu bukan hanya berkhotbah di sini, bukan hanya pimpin nyanyi, tetapi memuji nama Tuhan dan mendoakan jemaat Tuhan yang ada di sini juga termasuk melayani Tuhan. Dan saya mengucap syukur, saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hadir di sini, begitu. Karena tadi pagi saya pelayanan di GBA Bekasi di Kebenaran, dan saya berterima kasih kepada ketiga gembala Grave yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berkhotbah pada kesempatan sore hari ini. Dan ini kali pertamanya Bapak Ibu, kali pertamanya di Minggu sore. Gitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita langsung saja membuka Alkitab kita sebagai dasar renungan kita. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas. Saya mengajak kita membuka dalam kitab Lukas. Kita baca di Lukas pasalnya yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Satu perikop kita akan membacakan pada kesempatan sore hari ini. Kalau sudah menemukannya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita membacakan secara bersama-sama. Karena nanti cukup lama duduk ya. Baik, kita akan membaca secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Lukas pasal yang ke-10 ayat ke-38 sampai ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada kesempatan sore hari ini. Kami bersyukur atas keselamatan jiwa yang sudah Tuhan anugerahkan secara cuma-cuma untuk kami, sehingga kami bisa menikmatinya. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kami, memberkati yang hadir di tempat ini, dan juga yang ada di rumah yang mungkin belum punya waktu untuk bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, memberkati kami, melalui firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini menguatkan hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Saya kembali mengucapkan selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore juga untuk Bapak Ibu yang di rumah. Dan pada kesempatan sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Oh Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, secara konteks tadi kita sudah baca bahwa pada waktu itu Yesus datang ke rumahnya Marta dan Maria. Dan di situ mereka ngobrol mungkin. Dan menarik bahwa Maria ini tidak seperti Marta yang sibuk. Ya mungkin dia menyiapkan makanan lain sebagainya. Tetapi dia tidak peduli apa yang saat itu Yesus
katakan. Sehingga Tuhan Yesus kalau kita lihat di ayat yang terakhir 42, dia mengatakan bahwa ini Maria ini telah memilih bagian yang terbaik ini, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa pertanyaan seputar topik yang saya ajak kita renungkan pada kesempatan sore hari ini, yaitu Maria telah memilih bagian yang terbaik ini. Pertanyaan pertama adalah, apa bagian yang terbaik yang dilakukan Maria? Apa bagian terbaiknya? Sehingga Maria ini memilih yang tepat, tidak salah. Begitu. Kalau kita lihat di ayat yang ke-39 dikatakan begini, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata Maria terus mendengarkan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan menarik bahwa kata perkataan di situ kalau kita lihat dari kata aslinya, kata Yunaninya adalah kata logos. Dan sang logos ini kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama, di situ adalah Yesus Kristus sebenarnya. Karena sang logos ini adalah satu titel dari Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah pribadi logos itu. Karena di 1 Yohanes pasal yang pertama di ayat yang ke-14 itu sang logos ini menjadi manusia. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, begitu luar biasanya, begitu bahagianya dia ketika dia bertemu dengan sang logos, sang Yesus Kristus, sang Allah menjadi manusia dan bercakap-cakap dengan dia. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Apalagi pada waktu itu saya yakin sekali Yesus memberitakan Injil kepada dia, memberitakan tentang dirinya, tentang kematiannya, kebangkitannya, dan pengharapan yang lain. Saya yakin pasti dia memberitakan hal itu. Memberitakan tentang Injil kerajaan Allah. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-20, coba kita baca sebentar, kita intip sebentar. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-20, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dan kalau kita lihat lagi dalam pasal yang ke-17 ayat yang ke-20, atas pertanyaan orang Farisi, apabila kerajaan Allah datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kerajaan Allah yang dimaksud adalah kerajaan yang bersifat rohani. Jadi ketika seseorang menerima Kristus di dalam hatinya, maka Yesus Kristus itu memerintah di dalam hatinya. Oleh sebab itu ketika Maria mendengar perkataan sang logos itu, dia tidak pikir-pikir yang lain mungkin. Dia pasti mengiyakan semua pernyataan dari Kristus. Sehingga dia tidak mempedulikan saudarinya mungkin menyiapkan makan untuk mereka. Dia tidak peduli. Dan ini membawa kita kepada pertanyaan yang kedua. Mengapa Maria tidak peduli saudaranya? Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, karena pada waktu itu Maria menganggap yang dia dengar itu sangat-sangat penting. Yang dia dengar itu adalah sesuatu yang sangat-sangat perlu, sangat-sangat berguna. Sehingga dia memilih ini yang paling benar nih. Ini yang paling penting. Gitu. Itu adalah respon dari hati Maria. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dan Yesus Kristus sendiri mengkonfirmasi di ayat yang ke-42 di situ dikatakan begini, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil
daripadanya. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Maria menganggap itu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat berharga. Lalu pertanyaannya kepada kita, seberapa besar harganya? Seberapa besar harganya? Mari kita intip kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita intip sedikit. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat ke-8. Ini tidak perlu kita baca. Konteksnya di sini adalah pada waktu itu Yesus Kristus diurapi oleh seorang Maria ini. Dan Bapak Ibu tahu berapa harga dari minyak yang dipakai oleh Maria untuk mengurapi Yesus pada waktu itu? Dikatakan 300 dinar. Nah, 300 dinar ini kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang kedua, ternyata satu hari upah orang bekerja itu cuma 1 dinar. Bapak Ibu bisa bayangkan, 300 dinar ini berarti harus kerja berapa hari? 300 hari. Baru dapat 300 dinar. Nah, kalau kita kalkulasikan dengan uang kita yang sekarang begitu, kan Masno itu kan kerja bersama Pak Suhento itu sudah cukup lama. Gajinya Masno itu kira-kira kita anggap saja murahnya begitu 150.000. Nah, ini anggap saja 150.000. Bisa lebih. Kita anggap saja 150.000. Nah, kalau kita kalikan dengan 300 hari, itu berapa banyak duit itu? Saya hitung-hitung sekitar 45 juta. Banyak ya Bapak Ibu? Hampir 1 tahun. Ada 45 juta yang dia tuangkan kepada Kristus pada waktu itu. Kepada Sang Logos pada waktu itu. Dia menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang harus dia lakukan. Lalu pertanyaannya kepada kita, seberapa mahal harga kebenaran itu? Seberapa mahal harga kebenaran itu bagi kita? Mungkin bagi yang kaya-kaya 45 juta itu kecil. Tapi bagi saya Bapak Ibu, 45 juta itu besar sekali. Besar sekali. Ya mungkin bagi orang lain mungkin 45 juta itu kecil. Tetapi pada waktu itu, saya yakin Maria hanya memiliki itu, mungkin saja. Karena dia berpikir bahwa ini yang terbaik yang dia punya. Jadi itulah yang dia berikan kepada Tuhan. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pada tahun 1800-an begitu. Di Eropa, pada waktu itu terjadi kebangkitan rohani, kebangunan rohani. Jadi pada waktu itu banyak sekali misioneri-misioneri yang dikirim ke luar negeri untuk memberitakan Injil. Nah, pada waktu itu dari Inggris dikirimlah misioneri ke daerah India pada waktu itu. Dan memang di daerah India pada waktu itu tidak mudah masuk Injilnya. Jadi memberitakan Injil di daerah India itu tidak mudah. Seorang doktor Fejov, dia menulis kisah sejarah yang menceritakan bahwa ada pada waktu itu misioner yang ke sana, yang pelayanan ke daerah Assam gitu, daerah Assam. Saya juga kurang tahu di mana tempatnya, tetapi lokasinya ada di daerah India. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, memang Injil pada waktu itu tidak mudah disebarkan begitu, tidak mudah diberitakan karena pada waktu itu di daerah India itu, khususnya daerah Assam itu banyak suku-suku yang primitif. Jadi kebanyakan orang yang ada di sana masih kehidupannya itu masih kanibal. Jadi kanibal itu makan orang. Saya punya teman-teman orang Nias pada takut ke Kalimantan karena katanya di Kalimantan itu banyak kanibal. Enggak begitu. Tidak ada Bapak Ibu. Dulu iya mungkin, tapi sekarang tidak.
Kalau orang Kalimantan sampai sekarang kanibal begitu. Ini banyak orang Kalimantan ya, hati-hati. Tetapi tidak, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih salam Tuhan. Nah, di daerah sana, di daerah Asem itu, khususnya daerah Garo begitu, dicatatkan bahwa ada satu keluarga yang berhasil dimenangkan, yaitu keluarga Nokseng. Nah, jadi keluarga Nokseng ini berhasil dimenangkan, dan awalnya memang dari keluarga Nokseng inilah Injil mulai diberitakan. Dan anehnya pada waktu itu, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih salam Tuhan, kualitas sosial orang di situ itu bukan dilihat dari mobilnya. Pada waktu itu mungkin daerah sana nggak ada mobil karena masih suku primitif. Bukan dilihat dari rumahnya yang megah, tetapi dari berapa banyak kepala orang yang dipajang gitu. Jadi ngeri juga kalau kita lihat ke rumah orang, oh ini kepalanya ada 10, oh ini. Secara kualitas mantap ini. Mantap. Kalau 10 kepala gitu kan. Kalau 1 oh kurang. Oleh sebab itu, di sana pada waktu itu Bapak Ibu jemaat yang saya kasih salam Tuhan, keluarga Nokseng ini terdengarlah kabar kepada kepala sukunya. Jadi setelah terdengar kabar kepada kepala sukunya, Nokseng ini berbeda keyakinan dengan orang-orang yang ada di situ. Kepala suku mengadili mereka. Mengadili Nokseng dan keluarganya dan 2 anaknya. Dan pada pengadilan itu Nokseng ditanya, Nokseng, kalau kamu tidak sangkali imanmu, maka anak-anakmu ini akan mati. Lalu Nokseng menjawab, mengikut Yesus keputusanku, takkan ingkar. Mendengar pernyataan itu, kepala suku Garo itu Bapak Ibu perintahkan kepada anak buahnya, tombakkan anaknya. Selesai. Mati semua. Lalu kepala suku Garo itu bertanya kembali, Nokseng, kamu sudah lihat anak-anakmu sudah mati ini? Sekarang sangkalilah imanmu. Tapi Nokseng tetap berkata, biar sendiri, tetap ku ikut, takkan ingkar. Akhirnya istrinya dibunuh. Mungkin pada waktu itu si Nokseng ini merasakan sedih sekali. Orang yang dia sayangi, anak-anaknya, yang pada waktu itu seandainya dia hidup ini bisa memberitakan Injil. Istrinya yang sangat dia sayangi pada waktu itu harus dimatikan. Saya tidak tahu bagaimana campur aduknya di otaknya itu pada waktu Nokseng itu. Lalu timbul pertanyaan lagi, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih salam Tuhan. Nokseng, tinggal kamu ini. Sangkalilah imanmu. Tetapi Nokseng berkata, salib ku pandang, dunia ku tinggal. Itu menggetarkan hati iblis Bapak Ibu jemaat yang saya kasih salam Tuhan. Mengapa? Pada waktu itu juga dia dimatikan. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih salam Tuhan. Anaknya meninggal. Istrinya juga meninggal. Bahkan dirinya juga meninggal. Demi kebenaran. Demi sesuatu yang sangat bermakna. Demi kekekalan, dia rela mengorbankan dirinya. Pertanyaannya kepada kita, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih salam Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di posisi yang demikian? Pak Suento sering tantang, demi kebenaran siap mati? Biasanya bilang siap. Biasanya
Jumat pagi itu biasanya ditanya terus. Mahasiswa ketika keluar berhadapan dengan orang demi kebenaran, siap mati, siap Muse. Tetapi biasanya akan loyo itu apa? Kata Muse bilang cincin. Jadi, aku gak pernah digituin deh katanya. Bahaya Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Mungkin dengan sesuatu yang menekan kita, kita mungkin bisa tegar, kita bisa kuat. Tetapi dengan hal lain pertanyaan, masihkah kita kuat? Masihkah kita bertahan? Oh Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, seorang nokseng rela mati demi Tuhan. Seorang Maria dia rela memberikan harta termahalnya untuk Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Tadi nyanyikan lagu hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu mengaminkan itu? Hidup bagi Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu. Oke, kita nyanyinya hiduplah bagi Tuhan. Kita nyanyinya oke-oke saja. Tetapi pada prakteknya bagaimana? Mungkin kita tidak dituntut untuk mati. Mungkin kita tidak dituntut untuk sini uang kamu semuanya. Kalau tidak mati begitu. Tidak. Mungkin tidak begitu. Tetapi ketika Tuhan meminta kita untuk melayani Dia, maukah kita? Ini Tuhan, utus aku. Ini Tuhan, pakai hidupku. Mungkin tidak harus seperti saya berkhotbah di tempat ini, teriak-teriak begitu. Tidak harus begitu. Melayani Tuhan itu bukan hanya seperti saya berkhotbah di tempat ini. Melayani Tuhan bisa saja mendoakan ketiga gembala kita di tempat ini. Siapa yang mendoakan ketiga gembala kita di tempat ini? Jujur saja, hari ini supaya ketiga gembala kita bisa berkhotbah dengan berapi-api agar jemaat Tuhan semakin bersemangat melayani. Siapa? Satu. Ketika ditanya apakah ada yang berdoa untuk ketiga gembala, sedikit. Apalagi kalau saya tanya siapa yang berdoa untuk Simo hari ini? Bapak Ibu tidak tahu bahwa peranan Simo itu sangat penting, peranan Ibu Desi itu sangat penting, peranan Ibu Yuli itu sangat penting. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau istri ketiga gembala kita sakit, repotnya minta ampun. Oh Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, senyum-senyum semuanya. Ya, saya katakan demikian. Sangat penting. Pak Gembala Suhento beberapa tahun atau bulan yang lalu itu bikin pedang roh. Jadi pemain belakang. Pemain belakang. Kalau pemain belakangnya cacat, cedera, apa yang terjadi? Di sini kan saya yakin rajin main futsal semua, apalagi mahasiswa kan. Rajin sekali. Saya kipernya Bapak Ibu. Saya sering jadi kiper. Kalau yang tengah atau backnya ini kurang bagus, kebobolan terus. Kadang-kadang saya kesel, apalagi beberapa tahun yang lalu, kesel sekali saya. Nggak bisa jaga kita. Kebobolan terus. Karena pemain belakangnya nggak bisa. Oh Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, seberapa penting kebenaran itu. Kebenaran itu memang tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan apapun, karena itu sesuatu yang sangat penting karena berbicara tentang kekekalan. Oh Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dan itu membawa kita kepada poin yang ketiga, yaitu mengapa mereka sanggup melakukan sesuatu yang sulit dan berat itu.
Mengapa mereka mampu melakukannya? Ini sesuatu hal yang sulit. Ini sesuatu hal yang tidak mudah dilakukan. Ini sesuatu hal yang mustahil orang lakukan. Mengapa Bapak Ibu jemaat yang saya kasih salam Tuhan? Seperti Maria mempersembahkan harta termahalnya. Seperti Nokseng menyerahkan nyawanya untuk kebenaran. Mengapa mereka mampu melakukan hal itu? Jawabannya adalah karena harga kebenaran itu mahal. Dan kalau yang mahal itu sudah pasti original. Ya. Original, aman? Asli, amin? Kita punya iman yang asli atau palsu? Asli. Tes. Tes. Siapa yang di tempat ini sudah pasti mati masuk surga? Sudah jarang ditanyakan oleh mukse. Saya tanyakan kembali. Sudah pasti? Amin. Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan. Biasa mukse bilang begitu. Dasarnya firman Tuhan. Siapa percaya dan bertobat kepada Kristus dan menyerahkan hidupnya sesungguh-sungguhnya kepada Kristus, maka ketika dia mengamini Kristus, menggantikan dia, maka ada jaminan. Oleh sebab itu, kalau barang asli, itu pasti ada garansinya. Kalau Bapak Ibu pergi ke mall misalnya, ini kan banyak nih cewek-cewek di sini nih, aspri-aspri ini suka sekali pergi ke mall. Biasanya diposting cekrit gitu, cekrit gitu. Di belakangnya mall, biasanya. Kalau di mall, ini jarang kita ketemu barang yang KW, bener nggak? Ini yang aspri ini tahu ini, ya kan? Jarang ketemu yang KW kan? Kalau ada yang KW, biasanya bagian gudangnya itu kurang teliti. Masa yang KW bisa masuk mall begitu kan? Biasanya masuk mall itu yang original, yang asli. Yang asli, yang original itu harganya murah atau mahal? Biasanya 1 juta, 2 juta, harganya mahal. Tapi kalau saya jarang beli yang mahal-mahal. Beli yang KW terus. Sepatu saja KW gitu. Gak ada duit. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih salam Tuhan. Kita mempunyai iman yang original, yang asli. Kita berdiri di atas iman yang benar. Oleh sebab itu, Nokseng, oleh sebab itu Maria tadi, dia memberikan hal termahal yang dia punya. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih salam Tuhan. Oleh sebab itu kita di tempat ini, kita tidak datang karena lagunya. Biasanya kan lagunya itu sesuatu yang bisa membuat kita jadi beberapa bulan yang lalu ada seminar yang dibawakan oleh Dr. Andrew. Sudah tahu musiknya, sudah mantap musiknya, tapi belum tentu itu sesuai dengan kebenaran Alkitab. Banyak orang-orang di luar sana datang karena musiknya itu bikin goyang-goyang. Seneng kan? Apalagi soraklah haleluya, soraklah haleluya. Tangan di atas Bapak Ibu. Na 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 na. Berjam-jam. Berjam-jam nyanyinya. Hatinya semakin luluh. Luluh sekali Bapak Ibu. Senang dengar lagunya kan? Tapi kadang-kadang pas dengar khotbah itu udah mulai ngantuk gini. Udah capek nyanyinya. Udah capek. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih salam Tuhan. Sehingga kita datang ke gereja bukan karena pengkhotbahnya itu seperti Mongol misalnya. Kalau Mongol kan jago sekali dia khotbah. Meskipun dia dari aliran yang berbeda dari kita, tapi saya akui dia jago khotbahnya Bapak Ibu. Saya masih ingat waktu itu dia khotbah. Dia berkata begini, orang Kristen itu bodoh katanya. Mereka teriak, Tuhan, Tuhan datanglah.
Dia tidak tahu kalau Tuhan itu datang, dunia kiamat katanya. Semua orang teriak, ketawa semua. Ya benar, kalau Tuhan datang, kiamat. Wahyu 19. Bisa saja terjadi. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Bukan karena musiknya, bukan karena lagunya, bukan karena orang yang khotbahnya mantap, tetapi karena Injil yang kita dengar itu adalah Injil yang original, Injil yang benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi, sesuai dengan ayat Alkitab, sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam Alkitab kita ini. Kalau dikurang, bahaya. Kalau ditambah, juga bahaya. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, masih ada sedikit. Beberapa bulan yang lalu, ada satu orang pengkhotbah, inisialnya adalah ES. Dia berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Bapak Ibu kalau mendengar bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ini jemaatnya masuk surga atau masuk neraka? Yesus itu bukan Tuhan loh. Masuk surga atau masuk neraka? Kalau mereka punya iman bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, maka saya bisa jamin mereka tidak mungkin masuk surga. Karena apa? Karena syarat untuk masuk surga itu adalah kita perlu mengimani bahwa Yesus adalah sebenarnya adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau seandainya Yesus bukan Allah, maka dia tidak punya kualifikasi untuk menebus manusia dari dosa-dosa kita. Dia tidak punya kualifikasi. Karena menjadi penebus dosa itu harus memenuhi dua syarat. Apakah Yesus memenuhi dua syarat ini? Yang pertama, dia harus Allah. Karena manusia semuanya sudah berdosa. Roma pasal yang ketiga ayat ke-10 dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi kita membutuhkan yang tidak berdosa. Dan Yesus satu-satunya pribadi Allah yang mengosongkan diri menjadi manusia yang tidak berdosa. Dan syarat yang kedua, dia harus manusia. Mengapa? Karena hanya manusia yang bisa tertumpah darahnya. Kitab Ibrani berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada apa? Pengampunan. Jadi jelas Yesus memenuhi dua syarat ini. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah 100% dan dia adalah manusia 100%. Sehingga pendeta ini berkata, kalau kita meyakini diri kita pasti masuk surga, sebenarnya kita sedang menuju neraka. Kita akan terparkir di neraka katanya. Ternyata bapak ini, pengkhotbah ini, tidak yakin mati masuk surga. Kenapa? Karena imannya salah. Tetapi kita bisa lihat di satu ayat yang sangat penting untuk kita renungkan juga. Kita baca dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-13. Mari kita baca secara bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-13. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita baca secara bersama-sama. Yohanes, 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi Rasul Yohanes memberitahukan kepada kita
oh kita sekarang tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Dan kalau kita selidiki, kata tahu di situ adalah dari kata Yunani EDT. EDT itu nanti bisa dikoreksi. EDT itu adalah kata yang bisa diterjemahkan dengan melihat. Dari kata eido akar katanya. Jadi dia melihat. Jadi seseorang Kristen yang sudah lahir baru itu, dia sudah seolah-olah melihat keselamatan itu di depan matanya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menggaransi dia. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan menggaransi orang percaya. Ketika orang percaya kepada Kristus, maka pasti akan diselamatkan sesuai dengan ayat yang barusan kita baca. Kita melihat, ketika kita punya iman, kita pasti akan diselamatkan. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa Maria memilih pilihan yang tepat? Sudah kita jawab semuanya. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang apakah dengan kebenaran itu kita bisa menghidupi, kita bisa melakukannya? Mungkin Tuhan tidak meminta nyawa kita untuk tukar kebenaran itu. Tuhan meminta waktu kita. Apakah kita tetap dan teguh? Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hal ini mari kita renungkan. Mari kita tanamkan dalam hati kita. Oh meskipun dunia ini berlalu, seperti Noseng bilang, salib ku pandang, dunia ku tinggal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada kesempatan sore hari ini, menjelang malam hari ini. Kami bersyukur bahwa ini menguatkan hati kami, bahwa melalui seorang Maria Engkau memberikan kami pengenalan akan Engkau yang sesungguh-sungguhnya. Bahwa ketika memilih Engkau itu adalah pilihan yang tepat. Karena Engkau adalah pribadi Allah yang sesungguhnya, yang menjadikan kami layak di hadapan Allah Bapa. Tuhan, mohon kiranya Engkau memberkati jemaat yang ada di sini. Mungkin di dalam keseharian kami lemah dalam segala sesuatu, tapi Tuhan, kami mohon biarlah kekuatan yang datang daripada-Mu yang memulihkan kami. Sehingga kami semakin hari semakin menyinari terang dan juga kebenaran yang ada dalam hidup kami. Orang lain pun bisa dimenangkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.